Ya, alhamdulillah. Baik, karena sudah jam 10, kita mulai aja ya acaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, alhamdulillah, hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama dengan kami ya teman-teman yang ada di Wageningen di Belanda. Di sini kami biasanya mengadakan kegiatan pengajian bulanan, dan alhamdulillah ya salah satu hikmah adanya pandemi, jadi kita bisa berkumpul bareng-bareng gitu, yang teman-teman ibu-ibu, teman-teman yang ada di Indonesia dan bareng-bareng kita yang ada di Belanda ini, gitu. Tak lupa pula kita panjatkan, kita sampaikan salawat beserta salam ke Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya saya mau memperkenalkan diri dulu ya. Perkenalkan, nama saya Nur Hayati. Saya di sini bertugas sebagai moderator. Saya di sini saya mahasiswa kuliah. Saya mahasiswa kuliah di Wageningen University di Belanda. Salah satu pengurus mungkin bisa disebut di pengajian Wageningen. Untuk kegiatan kita sendiri tentang pengajian Wageningen, teman-teman, ibu-ibu kalau misalnya mau penasaran, boleh lihat di IG kita, pengajian Wageningen. Sejauh ini biasa kegiatannya kita ada kegiatan bulanan, kegiatan akhwat itu bulanan, dan ada juga biasa kegiatan yang campur ikhwan akhwat bulanan juga. Nah, bisa dilihat kegiatannya di Instagram kita, seperti itu. Baiklah, mungkin seperti yang sudah udah baca di posternya yang lagi di-share sekarang, hari ini insya Allah kita bakal membahas tentang anugerah terbesar para pembelajar, yaitu ilmu yang berkah. Nah, hari ini pembicaranya adalah sudah hadir di tengah-tengah kita adalah Ustazah Imro'atul Azizah. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Kak, Mbak, Teh? Siapa ini saya harus panggil? Ade aja, Ade. Oh, Ade. Baik. Bagaimana kabarnya Ade? Sehat? Alhamdulillah, alhamdulillah. Bagaimana Ustazah? Apa kabar juga? Alhamdulillah. Binikmatihi tatimus shalihat. Kabar teman-teman di sana bagaimana? Alhamdulillah, di sini hari ini cuacanya cerah. Biasa 2 minggu lalu ya, di sini lagi winter, jadi cuacanya dingin, banyak salju, licin, tapi disyukurin. Sekarang udah mulai cerah, alhamdulillah. Masya Allah. Jadi yang ada salju pengen ke tempat yang tidak ada salju. Yang tidak ada salju pengen ke tempat yang ada salju. Begitulah manusia ya. Alhamdulillah. Semoga teman-teman di sana senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keistiqomahan, sukses dunia dan akhirat, serta kelak bisa menebar manfaat sebanyak-banyaknya untuk manusia atau untuk sesamanya. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Sekarang lokasinya di mana Ustazah? Di Yogyakarta ya? Ya, betul Mbak. Saya di Yogyakarta, kalau adik di sana jam 10, kami di sini jam 4 lebih ya, 16 lebih 6. Sudah selesai asar ya berarti. Yes. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, nah hari ini insya Allah kita bakal mendengarkan materi dari Ustazah Azizah. Mungkin sebelumnya saya bacakan dulu sedikit, udah ada di poster ya mungkin, jadi saya bacakan sedikit. Beliau adalah seorang inspirator muslimah, alumnus Dar El Hadis Yaman, juga sekarang adalah pemimpin
dari Sekolah Alam Tahfiz Unggulan Yogyakarta. Oh, Masya Allah, ini Sekolah Alam Tahfiz. Wah. Baiklah, sebelum kita mulai, mungkin saya bacakan dulu ya rundown acaranya seperti apa. Setelah ini bakal ada pembacaan ayat suci Al-Quran dari saudari kita, Elif. Kemudian akan dilanjutkan dengan materi dari Ustazah Azizah selama kurang lebih 45 menit. Setelah itu akan ada tanya jawab sekitar 15 menit. Untuk teman-teman, ibu-ibu yang ingin menyampaikan pertanyaan boleh di chat atau nanti di akhir ada via raise hand, kayak gitu. Nah, mungkin sekarang saya persilahkan untuk Elif untuk membacakan ayat suci Al-Quran. Mungkin harus di-unmute dulu ya dari admin-nya. Ya, halo. Apakah Ya, terdengar suara terdengar. saya? Ya, siap. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu, dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Sadaqallahul adzim. Masya Allah, barakallah buat Elif yang sudah membacakan ayat suci Al-Quran. Wah, Masya Allah ya, isinya tentang ilmu di situ, yang insya Allah materinya akan kita bahas sesaat lagi. Baik, sebelum kita mulai ke pemaparan materi, mungkin izinkan saya mengingatkan buat diri saya sendiri dan buat kita para peserta di sini untuk sama-sama mengingat lagi adab-adab dalam menuntut ilmu, walaupun kita sekarang online mungkin berjauhan tidak kelihatan gitu ya, mungkin tapi alangkah lebih baiknya kalau kita bisa sama-sama menjaga adab kita sebagai penuntut ilmu seperti itu agar ilmu yang kita dapatkan juga berkah. Baiklah, kita mungkin bisa langsung saja ya mendengarkan pemaparan materi dari Ustazah Azizah. Kepada Ustazah, saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allama al insana ma lam ya'lam. Ahmaduhu subhanahu syarafal insan wa karamahu bihamli risalatil ilm. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وأشهد أن محمدا عبده ورسوله معلم البشرية الخير ومخرجهم من الظلمات الجهل والضلال إلى نور الإيمان والعلم القائل إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في حجرها وحتى الحوت لا يصلون على معلم الناس الخير
Afdhalus salatu wassalamu ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman tanfa'una bihi ya rabbal alamin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Teman-teman, saudari-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada sore hari ini dan pagi hari waktu Belanda, alhamdulillah kita semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat yang sangat luar biasa. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat diberikannya kita kesempatan untuk bermajlis ta'lim, itu adalah nikmat yang tidak dapat kita hitung. Bahkan tidak ada satupun dari kita yang mampu untuk menghitung nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk dari hamba-hamba Allah yang senantiasa menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah dalam keadaan apapun. Seorang muslimah hendaklah ia senantiasa bersyukur kepada Allah. Manakala diberikan sebuah nikmat, ia mengatakan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Apabila ia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang terucap dari lisannya yang pertama kali adalah alhamdulillahi ala kulli hal. Ia terus memuji Allah Subhanahu wa taala. Inilah akhlak seorang muslimah yang seharusnya kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita yang banyak dilalaikan tentunya oleh kita pada hari ini adalah nikmat sehat. Karena sesungguhnya ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan untuk kita semuanya, maka kita bisa menuntut ilmu. Ketika Allah Subhanahu wa taala bisa memberikan kepada kita kesehatan, kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka benar apa yang telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya ada dua nikmat yang banyak dilalaikan oleh manusia. Ni'matani maghbun fihima katsirun minan nas. Apa itu? Di antaranya adalah nikmat sehat. Maka dari itu teruslah kita mensyukuri atas nikmat sehat yang Allah berikan kepada kita. Semoga kita semuanya termasuk dari hamba-hamba Allah yang bersyukur dalam keadaan apapun. Salawat beriring salam, semoga tetap Allah curahkan kepada qudwah hasanah kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya yang mulia dan para sahabatnya radhiyallahu anhum jami'an. Kemudian kita senantiasa berdoa dan terus berdoa semoga kelak kita yang berada di sini Allah Subhanahu wa taala kumpulkan dan Allah pertemukan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surganya. Amin. Allahumma amin. Saya ucapkan jazakunallahu khaira kepada seluruh panitia, baik dari anak-anak mahasiswi ya yang ada di jauh di Belanda sana, ataupun saudari-saudariku yang ada di Brisbane yang telah menyiapkan ruang Zoom. Masya Allah, tabarakar rahman, kita tidak berjumpa, namun Allah Subhanahu wa taala gerakkan hati-hati kita untuk memfasilitasi dari para thalabul ilmi untuk bermajlis ta'lim, dan semoga Allah Subhanahu wa taala membalas apa yang telah teman-teman semuanya usahakan, dari mulai menyiapkan Zoom, menyiapkan prayer, menyiapkan mengontak saya dan lain sebagainya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan itu sebagai amal salih
yang bisa memberatkan timbangan kebaikan kita pada hari kiamat kelak. Dan semoga dengan amal solih ini Allah mengantarkan kita semuanya ke surganya. Amin. Allahumma amin. Baik, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di seluruh penjuru bumi Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya ilmu yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita adalah anugerah yang paling agung. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan berbagai macam kenikmatan dan karunia-Nya kepada kita semuanya dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya di antara nikmat yang paling agung yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita adalah diberikannya kita kesempatan untuk belajar. Diberikannya kita kesempatan untuk duduk di majelis ta'lim. Karena itu adalah sebuah anugerah yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada siapapun yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Bahkan Al-Hasan Al-Basri rahimahullah pernah mengatakan, sungguh satu bab dari ilmu agama yang dipelajari itu jauh lebih aku sukai daripada dunia dan semua yang ada di dalamnya. Allahu Akbar. Hasan Al-Basri adalah orang yang benar-benar mencintai dan menghargai ilmu yang ia lebih sukai daripada dunia dan semua yang ada di dalamnya. Pertanyaan untuk diri kita, apakah kita sudah seperti Hasan Al-Basri atau dunia ternyata lebih kita sukai daripada ilmu? Ketahuilah wahai saudariku, sesungguhnya kebutuhan kita terhadap ilmu itu lebih dari kebutuhan kita terhadap makan dan minum. Kalau makan dan minum kita butuhkan satu hari hanya 3 sampai 4 kali, maka kebutuhan kita terhadap ilmu itu lebih besar daripada kebutuhan makan yang kita makan setiap hari. Kenapa? Karena kebutuhan kita terhadap ilmu itu di setiap hembusan nafas kita. Kita senantiasa membutuhkan iman, membutuhkan hikmah, membutuhkan ilmu. Karena kita semuanya tidaklah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali kita harus memahaminya terlebih dahulu dengan ilmu. Maka dari itu sudah sepantasnya, sudah seyogianya kita semuanya memberikan perhatian yang sangat besar untuk ilmu agama. Jadi kita berikan waktu porsi untuk menuntut ilmu agama lebih dari kebutuhan kita menuntut ilmu dunia. Ya. Karena banyak di antara hamba-hamba Allah yang sudah bertahun-tahun sibuk dengan ilmu dunianya dan ia melupakan untuk menuntut ilmu agama itu sendiri. Padahal tidaklah ibadah diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali Allah menginginkan kita mengilmui terlebih dahulu. Bahkan ada 2 sifat yang tidak mungkin terkumpul pada diri seorang munafik. Semoga kita termasuk dari orang-orang yang memiliki sifat yang telah digambarkan. Di antaranya adalah tingkah laku yang baik dan pemahaman agama yang benar. Jadi orang munafik dia tidak bisa atau tidak dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 2 sifat ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang dijauhkan dari sifat munafik, karena orang-orang yang dia belajar pemahaman agama yang benar, dia belajar memprioritaskan ilmu agama di dalam kehidupannya, maka ia terhindar dari sifat orang-orang munafik. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Ahmad rahimahullah pernah mengatakan bahwasanya wajib bagi kita seorang hamba Allah Subhanahu wa taala untuk menuntut ilmu. Bahkan ini ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadisnya. Di antaranya beliau pernah mengatakan thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Jadi hukum belajar ilmu agama itu hakikatnya adalah wajib. Dan kita tahu disebut sebagai wajib adalah kalau kita melakukannya maka kita akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Dan ketika kita meninggalkan kewajiban tersebut, maka dosa akan menanti kita semuanya. Seyogyanya, seharusnya, selazimnya kita sebagai seorang muslimah, ketika kita tahu bahwasanya ilmu agama adalah wajib untuk kita cari, maka kita prioritaskan untuk belajar ilmu agama. Untuk apa kita belajar ilmu agama? Maka Imam Ahmad pun mengatakan, ketika kita ditanya untuk apa kita mempelajari ilmu agama, maka beliau mengatakan ilmu yang wajib dipelajari adalah ilmu yang tidak boleh kita bodoh di dalamnya, yaitu diantaranya ilmu tentang salat, tentang puasa, dan semacamnya. Dan ini penting sekali. Bagaimana kita mau salat khusyuk kalau kita pun tidak tahu ilmu tentang salat? Bagaimana kita mau menjadi pemenang sebagai hamba Allah yang bertakwa kelak pada bulan Ramadan kalau kita pun tidak tahu ilmu tentang saum, ilmu tentang puasa? Bagaimana kita mau menggapai surganya Allah Subhanahu wa taala kalau kita pun tidak tahu siapa Allah Subhanahu wa taala? Maka ilmu di antara ilmu yang paling agung adalah ilmu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara perangkap iblis, ya, iblis adalah musuh kita semuanya. Dia menginginkan manusia untuk tidak menuntut ilmu. Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullah pernah mengatakan bahwasanya di antara perangkap iblis yang pertama untuk manusia adalah menghalangi kita dari menuntut ilmu agama. Kenapa iblis begitu kukuh, begitu kerasnya menghalangi manusia untuk menuntut ilmu agama? Karena ternyata ilmu adalah cahaya. Apabila telah padam lentera-lentera mereka, maka dengan mudah iblis akan menjerumuskan kita dalam kegelapan. Ingat, ilmu adalah cahaya. Kalau kita meninggalkan cahaya tersebut, maka kita berada dalam kegelapan yang luar biasa. Kita berada dalam kebodohan dan kita terjauhkan dari cahaya tersebut. Maka iblis sangat senang menggoda anak Bani Adam agar mereka jauh dari ilmu. Karena iblis menginginkan kita semuanya menjadi teman bagi mereka kelak di akhirat. Wal'iyadu billah. Baik, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala bahkan menegaskan kalau ilmu agama itu adalah anugerah yang sangat besar yang akan Allah berikan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Mari kita lihat di dalam Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita semuanya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa anzalallahu 'alaikal kitaba wal hikmah. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Al-Qur'an, Al-Kitab artinya adalah Al-Qur'an, dan hikmah, hikmah itu as-sunnah, kepadamu, kepada kita semuanya. Ma lam takun ta'lam, dan telah mengajarkan kepada kita apa yang belum kita ketahui. Wa kana fadlullahi 'alaika 'azima, dan karunia Allah yang dilimpahkan kepada kita itu sangat besar. Maka berbahagialah bagi teman-teman semuanya yang hari ini ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk di majelis ilmu. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan karunia-Nya yang begitu besar kepada siapapun yang ia rela untuk belajar ilmu agama. Bahkan di dalam Al-Qur'an Allah menjelaskan di dalam surah Ar-Rahman, Bismillahirrahmanirrahim, Allah menegaskan kembali, Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Ar-Rahman, Allah yang Maha Pengasih. Siapa Allah tersebut? Siapa Allah yang Maha Pengasih? 'Allamal Qur'an, yang telah mengajarkan Al-Qur'an. Khalaqal insan, dan Allah yang menciptakan diri kita semuanya. Jadi nikmat pengajaran Al-Qur'an di dalam surah Ar-Rahman ini
disebut terlebih dahulu daripada nikmat penciptaan. Lihat, Allah menyebutkan dulu 'allama sebelum Allah menyebutkan khalaqa. Artinya bahwasanya ternyata kita belajar itu lebih didahulukan daripada segalanya. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala mendahulukan ilmu terlebih dahulu, menyebutkan tentang Al-Qur'an terlebih dahulu sebelum Allah menyebutkan tentang penciptaan manusia di muka bumi ini. Kemudian yang harus kita tahu, apabila kita digerakkan hati kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk di majlis ta'lim, maka ketahuilah wahai saudariku, sesungguhnya ini merupakan tanda kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya di antara tanda kebaikan seseorang adalah ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya dipahamkan dalam urusan agamanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan kepada kita semuanya, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah. Lihat, kalau teman-teman digerakkan hatinya untuk belajar ilmu agama, artinya Allah sedang menginginkan kebaikan untuk teman-teman. Barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka Allah akan izinkan hamba tersebut untuk memahami dalam urusan agamanya. Allahu Akbar. Maka dari itu, hendaklah kita berfastabiqul khairat. Hendaklah kita senantiasa memohon, meminta, mengetuk pintu langit Allah. Sebagaimana Rasulullah SAW meminta tambahan ilmu, Rabbi zidni ilman, Rabbi zidni ilman. Maka Syekh Utsaimin mengatakan yang dimaksud ilmu di sini adalah ilmu agama. Bahkan kita terus berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Karena ilmu adalah rizki, maka kita hendaklah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah akan memberikan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Bahkan Al-Hafidh Ibnu Hajar Asy-Syafi'i, beliau pernah mengatakan bahwa siapa yang tidak mendalami agama, tidak mempelajari kaidah-kaidah dasar Islam dan cabang-cabangnya, ya, maka ia tidak akan meraih kebaikan. Siapa di antara kita, teman-teman, yang tidak mau meraih kebaikan? Siapa di antara kita yang tidak mau memiliki kebahagiaan di dalam kehidupan kita? Pastinya kita semuanya ingin kebahagiaan yang kita capai di dunia ini. Pastinya kita menginginkan kebaikan yang terus-menerus, kebarokahan yang kita inginkan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang menginginkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, di antara jalan yang harus ditempuhnya adalah ia prioritaskan di dalam kehidupannya untuk mempelajari kaidah-kaidah dasar Islam dan cabang-cabangnya. Dan ini merupakan kebaikan Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada hambanya. Dan perlu kita ketahui, teman-temanku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita semuanya di antara tujuan hidup kita, dan kita tahu di dunia ini hanya sebentar saja, dan tujuan utama kita, garis finish kita adalah ketika Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surganya. Itu adalah cita-cita kita dan harapan terbesar kita. Tidak ada seorang muslimah yang tidak ingin untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang tidak menginginkan surga Allah Subhanahu wa taala, maka ia tidak dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya. Maka seyogianya kita berdoa dan terus berdoa, mengetuk pintu langit Allah untuk ingin dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya. Dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai calon-calon penghuni surga. Karena itu adalah cita-cita terbesar kita. Dan ketika kita menginginkan untuk dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surga Allah yang begitu indah, yang kalau teman-teman pelajari surga Allah, itu kita akan berdecak kagum ya tentang sifat-sifat dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita akan rindu ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara jalan yang harus kita tempuh agar kita bisa ke tujuan kita, ya, kalau kita
ke tempat sebuah tujuan ya, sudah tujuan kita untuk ke daerah mana misalnya, atau ke kota Madinah atau kota Makkah, pasti kita harus tahu jalannya. Pasti kita harus menuju jalannya yang lurus, yang benar. Maka di antara jalan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala adalah dengan menuntut ilmu agama. Ya. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berpesan untuk kita semuanya. Beliau mengatakan, "Man salaka tariqan yatlubu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan min turuqil jannah." Subhanallah. Kata Rasulullah, barang siapa di antara kita nih teman-teman yang menempuh jalan. Nah, saat-saat pandemi ini termasuk menempuh jalan untuk mencari ilmu adalah dengan memasuki majlis ilmu yang lewat online, sudah termasuk dari menempuh jalan untuk mencari ilmu. Maka ketika kita bergabung dengan majlis-majlis ta'lim, kita mendengarkan ilmu agama, kita mendengarkan apa arti salat, apa arti saum, apa arti ibadah haji, apa arti dari semua amal-amalan ibadah kita, maka kelak Allah akan memudahkan bagi kita jalannya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah kita tinggalkan jalan menuju Allah, menuju surganya Allah, yaitu jangan pernah kita meninggalkan ilmu dalam keadaan apapun. Teruslah belajar dan belajar sampai kapan? Sampai Allah wafatkan kita. Ya. Bahkan teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau ada manusia yang dia menganggap dirinya telah berhenti di dalam menuntut ilmu agama, sesungguhnya ia adalah manusia yang rugi. Jadi menuntut ilmu agama itu tidak ada batasnya. Usia senja tidak menghalangi ia untuk menuntut ilmu agama. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan menuntut ilmu agama untuk semua usia. Sampai kapan? Sampai Allah wafatkan kita. Bahkan menuntut ilmu agama ini harus kita tahu juga adab-adabnya. Dan nanti insya Allah teman-teman akan belajar tentang adab dalam menuntut ilmu agama. Dan perlu diketahui saudariku, bahwasannya di antara jalan yang harus kita tempuh di dalam kehidupan dunia yang sebentar ini adalah jalan kemuliaan. Karena kita menginginkan yang kita tempuh untuk ke akhirat nanti adalah jalan yang Allah ridhoi, bukan jalan yang Allah murkai. Dan kalau kita inginkan jalan kemuliaan yang telah Allah berikan kepada kita, maka tentunya kita pun harus berjalan sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Allah Subhanahu wa taala menginginkan untuk kita belajar, untuk kita menuntut ilmu. Karena barang siapa yang dia menuntut ilmu dan ia beriman, maka sesungguhnya dia akan memperoleh kemuliaan. Allah akan mengangkat derajatnya. Subhanallah. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam surah Al-Mujadalah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan derajat orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan. Masya Allah. Dan ini ilmu pengetahuannya mencakup dari pengetahuan ilmu agama dan pengetahuan ilmu dunia. Kita lihat, kalau ada orang berilmu, walaupun itu ilmu dunia, maka Allah akan angkat derajatnya. Apalagi kalau ia memiliki ilmu pengetahuan agama, akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala baik di dunia maupun di akhirat nanti. Dan ini kelebihan orang-orang yang memiliki ilmu agama dibandingkan dengan ilmu dunia. Jadi jelas ya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu pengetahuan. Maka janganlah pernah berhenti untuk belajar dan terus belajar. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan. Karena Allah Subhanahu wa taala membedakan antara orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan
dan tidak memiliki ilmu pengetahuan. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang kedudukan orang yang memiliki ilmu pengetahuan dibandingkan dengan orang-orang yang tidak memiliki ilmu pengetahuan. Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwasannya la yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Allah menjelaskan bahwasanya tidak sama antara orang-orang yang dia memiliki ilmu pengetahuan dan tidak memiliki ilmu pengetahuan. Di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu tidak sama. Bahkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan sesungguhnya perbandingan antara orang yang memiliki ilmu, ya, apa perbandingannya? Kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya keutamaan orang yang alim, orang yang ahli ilmu atas abid dan orang yang rajin ibadah itu seperti keutamaan bulan di malam purnama atas seluruh bintang-bintang. Jadi orang yang berilmu itu sungguh perumpamaannya luar biasa, diumpamakan seperti bulan purnama atas bintang-bintang yang ada di sekelilingnya. Dan sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi. Dan para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham, tetapi para nabi mewariskan ilmu. Faman akhadahu akhadha bihadzin wafir. Dan barang siapa yang dia mengambil warisan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka sesungguhnya dia telah mendapatkan kebaikan yang sangat luar biasa. Jadi bagian yang akan didapatkan bagi orang-orang yang berilmu adalah bagian yang sangat banyak, yang sangat melimpah. Dia mendapatkan warisan dari para nabi. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mengetahui bahwasanya menuntut ilmu syar'i adalah sebuah kemuliaan yang sangat besar. Bahkan menuntut ilmu agama, kedudukannya tidak sebanding dengan amal apapun. Dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah bahwasanya pembagian hukum menuntut ilmu, ya, itu lebih agung daripada amal-amal ibadah lainnya. Maka kalau kita ingin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka seyogianya kita pun harus menuntut ilmu. Dan ternyata menuntut ilmu agama itu adalah salah satu jihad di jalan Allah pada masa kini. Karena Allah Subhanahu wa taala yang telah menjelaskan di dalam ayat-ayatnya. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada kita, tidak sepatutnya bagi seorang mukmin untuk pergi semuanya ke medan perang. Ya. Kenapa mereka tidak pergi ke medan perang semua? Karena Allah menginginkan ada beberapa orang yang bisa memperdalam pengetahuan. Sehingga kelak ketika mereka kembali dari medan perang, maka mereka pun menemui orang-orang yang berilmu. Jadi menuntut ilmu agama itu Allah jadikan sebagai jalan di antara jalan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah sebuah kemuliaan. Bahkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah berpesan, barang siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, dan ini harus kita luruskan niat benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala. Adab di antara adab yang harus dimiliki oleh seorang penuntut ilmu adalah mengikhlaskan, tidak menginginkan apa-apa dari kepingan-kepingan dunia yang ia niatkan di awal mula menuntut ilmu hanyalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau dia menuntut ilmu, sesungguhnya ia mendapatkan fadilah, kata Rasulullah SAW, seperti orang yang berperang di jalan Allah sampai ia kembali. Masya Allah. Dan kita bisa dapatkan sebagai seorang muslimah. Kalau kita benar-benar niat kita karena Allah dalam menuntut ilmu, maka akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dicatat pahalanya sebagai orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala sampai ia kembali ke kampung halamannya. Allahu Akbar.
begitu mudahnya kita mendapatkan pahala berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Begitu mudahnya Allah berikan kesempatan kita untuk kaum muslimah untuk terus belajar dan belajar, sehingga kelak ketika kita kembali ke negeri kita masing-masing, kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi radhiyallahu anhu, ia mengatakan bahwasanya ia berpesan kepada kita untuk belajar ilmu agama, karena mempelajarinya adalah suatu kebaikan untuk kita semuanya. Dan tentunya mencari ilmu agama adalah suatu ibadah. Dan ibadah adalah tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saling mengingatkan akan ilmu dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tasbih. Membahas suatu ilmu adalah jihad. Mengajarkan ilmu itu sendiri pada orang yang tidak mengetahui dihitung di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan sedekah. Maka saya pesan untuk teman-teman semuanya, di antara kita jangan pelit untuk membagi ilmu. Bagilah ilmu yang kita telah miliki, yang Allah berikan kepada kita, bagi untuk orang lain. Jangan pernah takut untuk membagi ilmu. Karena sesungguhnya ketika teman-teman membagi ilmu, maka itu sudah dihitung dengan pahala sedekah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan sedekah itu bermacam-macam. Bisa dengan harta, bisa dengan waktu, bisa dengan ilmu, dan lain sebagainya. Maka teruslah menyebarkan kebaikan, termasuk diantaranya adalah menyebarkan ilmu yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan untuk kita semuanya. Bahkan mencurahkan tenaga untuk belajar dari ahlinya adalah sebuah qurbah atau mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Tak heran teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, banyak para ulama, ya, para ulama salafus salih, mereka rela untuk apa? Untuk mendatangi berbagai macam negeri, ya, untuk mendatangi banyak sekali mendatangi banyak negeri untuk mencari sebuah hadis, ya. Bahkan di sini ada sebuah kisah yang semoga ini menjadi sebuah motivasi perjuangan tentang para ulama salaf, ya. Di antaranya adalah Jabir bin Abdullah, yaitu seorang sahabat Nabi. Beliau menceritakan bahwasanya aku mendapatkan informasi tentang sebuah hadis yang diriwayatkan oleh seorang sahabat, ya. Yang sahabat tersebut mendengar langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan aku belum pernah mendengarnya. Ya. Maka kata Jabir, aku pun kemudian membeli seekor unta. Lihat, untuk menuntut ilmu butuh sebuah bekal. Dan bekal yang dibeli oleh Jabir adalah unta. Maka Jabir pun berangkat untuk menemui sahabat tersebut. Bahkan perjalanan ia tempuh selama sebulan hingga tiba di negeri Syam. Dan ternyata yang ia temui adalah sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abdullah bin Unais al-Ansari. Maka kata Jabir, aku pun berpesan, ya, kepada orang yang menunggu di depan pintu. Dan utusan itu akhirnya apa? Akhirnya menyampaikan kepada Abdullah bin Unais bahwasanya Jabir bin Abdullah mendatangi, ingin bertemu dengan Abdullah bin Unais, ya, dan ingin belajar. Maka ketika Abdullah bin Unais tahu bahwasanya yang datang adalah Jabir bin Abdullah, ya, maka Abdullah bin Unais pun lantas keluar dan langsung memeluk Jabir bin Abdullah. Masya Allah. Begitu luar biasanya para sahabat dalam menuntut ilmu agama. Mereka sampai rela untuk mendatangi ahlinya. Mereka sampai rela untuk berjalan, menempuh perjalanan yang sangat panjang hanya untuk mendapatkan satu hadis, ya, hanya untuk mendapatkan satu hadis. Dan teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita belajar menemui ahlinya, ini di antara adab seorang penuntut ilmu. Jadi di antara adab seorang penuntut ilmu, dia adalah apa? Menemui para ahlul ilm, ya. Dan ini sudah banyak sekali kisah-kisah yang sangat mengharukan, perjalanan yang luar biasa, yang mana para ulama salafus salih, ya,
mereka benar-benar sabar dalam menempuh perjalanan sebulan, 2 bulan, 3 bulan hanya untuk mendapatkan sebuah ilmu. Ya, Masya Allah. Maka dari itu ketika hari ini ilmu didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita semuanya, saat ini kita bisa mendapatkan ilmu dengan mudahnya. Maka hendaklah kita tidak bermalas-malasan untuk belajar ilmu agama. Hendaklah kita jangan sampai kalah dengan HP kita. Karena sesungguhnya menuntut ilmu agama itu perlu sebuah pengorbanan. Dan di antara bentuk pengorbanan kita adalah kita prioritaskan waktu kita untuk belajar ilmu agama. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Al-Ghazali pernah mengatakan bahwasanya menuntut ilmu itu adalah takwa dan menyampaikan ilmu itu adalah sebuah ibadah. Memurajaah ilmu, mengulang-ulang ilmu itu adalah zikir, dan mencari ilmu itu sendiri adalah jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, semuanya diliputi dengan banyak kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada para penuntut ilmu. Bahkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, siapapun yang berangkat ke masjid, lihat, dan ia meniatkan hanya untuk belajar kebaikan, tidak untuk yang lainnya. Dia berangkat ke masjid, yang ia inginkan hanyalah untuk belajar ilmu agama dan mengajarkan kebaikan tersebut untuk orang lain, maka ia akan mendapatkan pahala haji yang sempurna hajinya. Allahu Akbar. Begitu mudahnya seseorang ketika Allah gerakkan hatinya berangkat ke masjid, berangkat ke majelis ilmu dengan niat untuk menuntut ilmu agama dan mengajarkannya kembali kepada hamba Allah yang lain, maka Allah akan tulis baginya pahala haji yang sempurna dan sempurna. Bahkan keberkahan sebuah rizki, ya, yang mana kita tahu kalau tadi Imam Al-Ghazali mengatakan bahwasanya ilmu itu adalah takwa, maka Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada kita semuanya di dalam ayatnya. Allah mengatakan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh." Kalau orang bertakwa, kalau ilmu itu adalah takwa, maka barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengadakan baginya jalan keluar. Allah akan berikan solusi-solusi dari semua permasalahan yang ia temui di dalam kehidupan dunia ini. Allah akan memberikannya rizki dari arah yang tak disangka-sangkanya. Maka barang siapa dari teman-teman yang menginginkan rizki dari Allah, yang datang tidak disangka-sangka, di antara jalannya adalah bertakwa. Dan ilmu adalah takwa. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupkan baginya untuk keperluannya. Maka Ibnu Uyainah pernah mengatakan, itulah yang dinamakan sebagai keberkahan dalam rizki. Jadi kalau kita ingin diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rizki dari arah yang tak terduga, maka sesungguhnya di antaranya jalan yang harus kita tempuh adalah menuntut ilmu agama. Bahkan dulu ada 2 orang yang bersaudara di masa Nabi kita Muhammad SAW, dan di antara keduanya itu mendatangi Rasulullah SAW untuk menuntut ilmu agama, untuk duduk di majlisnya Rasulullah SAW, untuk belajar hadis-hadis dari Nabi kita Muhammad SAW, untuk mendengarkan apa yang Rasulullah SAW sampaikan. Maka yang satunya sibuk bekerja. Nah, yang bekerja ini mengadukan saudaranya yang hanya yang pekerjaannya hanya duduk di majlisnya Rasulullah SAW kepada Rasulullah SAW. Maka apa jawaban Rasulullah SAW? Jawaban beliau sungguh sangat luar biasa. Beliau mengatakan, bisa jadi engkau, wahai saudara yang bekerja selama ini, engkau diberikan rizki itu karena saudaramu yang menuntut ilmu. Subhanallah. Jadi jangan kira orang yang menuntut ilmu tidak diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi
ketika kita menyekolahkan anak-anak kita, kita mengeluarkan mengeluarkan harta yang kita rela untuk memberikan kepada anak-anak kita sebagai bekal ia menuntut ilmu. Dan itu adalah rizki dari Allah Subhanahu wa taala, akan dimudahkan jalannya. Maka jangan pernah takut untuk kita mengeluarkan harta mendukung anak-anak kita di dalam belajar ilmu agama. Karena sesungguhnya Allah akan memberikan keberkahan di dalam hartanya. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ketika kita belajar ilmu agama, maka sejatinya kita sedang didoakan oleh makhluk-makhluk Allah. Bahkan ikan-ikan yang ada di lautan sana, ia mendoakan kita semuanya. Ia mendoakan bagi siapapun yang menuntut ilmu, maka ikan-ikan yang ada di lautan mendoakannya. Para malaikat pun ia mendoakan, bahkan memintakan ampunan bagi siapa saja yang dia belajar ilmu agama. Dan kita tahu semua penduduk bumi dan langit memintakan ampunan untuk kita semuanya yang kita sedang menuntut ilmu agama. Maka tidak ada satupun di antara kita yang tidak menginginkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara jalan yang harus kita tempuh agar kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala adalah dengan belajar ilmu agama. Karena sesungguhnya ikan-ikan, malaikat, bahkan seluruh penduduk langit dan bumi memintakan ampunan untuk orang-orang yang sedang belajar ilmu agama. Dan ternyata menuntut ilmu agama itu adalah kenikmatan yang hakiki. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pernah mengatakan bahwasanya kenikmatan yang abadi setelah kematian dan bermanfaat kelak di hari akhirat adalah kelezatan ilmu tentang Allah dan amalan yang dikerjakan ikhlas untuknya. Maka kalau kita di dunia, kita belajar siapa Allah Subhanahu wa taala dan kita mengikhlaskan niat kita, maka sesungguhnya itu akan membawa manfaat untuk kita pada hari kiamat kelak. Dan sesungguhnya barang siapa yang belum pernah merasakan pahitnya menuntut ilmu walau sesaat, lihat, camkan kata-kata Imam Syafi'i, tulis besar-besar di dinding kamar kita, tulis besar-besar di HP kita. Bahwasanya Imam Syafi'i pernah mengatakan, barang siapa yang belum pernah merasakan pahitnya menuntut ilmu walau sesaat, maka ia akan menelan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya. Maka dari itu, kalau di antara teman-teman ada yang hari ini merasa lelah dalam menuntut ilmu, sabar. Kalau ada di antara teman-teman yang hari ini merasakan berputus asa dalam menuntut ilmu, sabar. Lebih baik kita sabar sesaat daripada kita harus menelan hinanya kebodohan sepanjang hidup kita. Teruslah menuntut ilmu karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menghapus dosa-dosa kita. Ya. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah pernah mengatakan, sesungguhnya telah diriwayatkan dari Umar bin Khattab bahwa sungguh ada seorang laki-laki yang keluar dari rumahnya membawa dosa semisal gunung. Maka tatkala dia mendengar ilmu, hatinya merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan ia pun lekas bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia pulang dalam keadaan tidak ada dosa dengan sebab itu. Subhanallah. Dihapus dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka janganlah kita sedetik pun meninggalkan majlis ilmu, karena sesungguhnya kita hidup di dunia ini menginginkan agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Teruslah belajar dan teruslah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak kita meminta untuk diberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat, dan jangan lelah untuk kita terus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan hanya mengandalkan seberapa banyak ilmu kita, tetapi yang perlu kita lakukan hari ini adalah meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena betapa banyak orang yang menuntut ilmu bertahun-tahun tapi dia sesungguhnya tidak mendapatkan kebarokahan ilmu. Dan betapa banyak orang yang mendapatkan ilmu yang barokah
Padahal ia menuntutnya dalam waktu yang singkat. Dan seluruh perkara ini karena penuntut ilmu tersebut menyandarkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa berdoa dan berdoa kepada Rabb-Nya agar menambahkan baginya ilmu yang bermanfaat. Dan ilmu yang akan memberikan dampak bagi seorang penuntut ilmu untuk akhiratnya adalah ilmu yang bermanfaat. Teruslah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dianugerahkan dengan anugerah yang indah, yaitu ilmu yang bermanfaat. Itu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keistiqomahan untuk terus belajar ilmu agama dan mengajarkannya, karena sesungguhnya belajar ilmu agama adalah kewajiban bagi kita semua sebagai hamba Allah. Aqulu qawli hadha wastaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah, ini materinya nyes banget ya terutama ke saya, terutama karena apa ya, mahasiswa mungkin, waktunya banyak. Saya tadi alhamdulillah mendengar bahwa ilmu itu bisa jadi ilmu dunia dan ilmu akhirat, karena sempat berpikir kayak, "Wow, ini saya kuliah dari pagi sampai sore semuanya ilmu dunia gitu, apakah ini akan berkah nanti?" Gitu. Tapi ternyata ilmu dunia yang kita pelajari misalnya di kuliah bisa bermanfaat juga, seperti itu ya Ustazah? Ya Mbak, karena ternyata ilmu dunia juga tergantung apa yang kita niatkan. Di semuanya itu kembali lagi kepada niat kita. Iya. Baik, kita akan mulai sesi tanya jawab. Pertama saya baca yang ada di chat dulu. Bismillah, izin bertanya Ustazah, bagaimana agar ilmu kita berkah dan mudah mengamalkannya? Baik Mbak, ini sudah mulai sesi tanya jawab. Iya benar. Baik. Pertanyaan yang pertama, bagaimana agar ilmu kita barakah, begitukah? Iya, dan agar mudah mengamalkannya. Baik. Mbak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seseorang ketika dia dimudahkan untuk mengamalkan ilmu tersebut, itu adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada satupun dari kita yang bisa mengamalkan ilmu tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang harus kita lakukan saat ini adalah terus berdoa dan berdoa dan berdoa. Allah lagi dan Allah lagi. Ya. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, mudahkanlah hamba untuk mengamalkan ilmu yang telah hamba pelajari. Ya Rabb, berikanlah hamba ilmu yang bermanfaat sehingga ilmu tersebut bisa mengalirkan pahalanya kepada hamba walaupun hamba sudah terbujur kaku di kubur. Walaupun jasad ini sudah tidak bisa lagi menuntut ilmu. Walaupun jasad ini sudah tidak lagi mampu untuk salat. Walaupun jasad ini sudah tidak lagi mampu untuk bersedekah. Maka pahala ilmu yang bermanfaat akan terus mengalir kepada si mayit di dalam kubur. Karena Rasulullah SAW pernah mengatakan kepada kita bahwasanya di antara di antara pahala yang terus menerus pahalanya akan mengalir kepada si mayit adalah di antaranya adalah ilmu yang bermanfaat. Ya, maka jalan di antara jalannya adalah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, karena mengamalkan ilmu itu adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah jangan lupakan adab-adab menuntut ilmu. Nah, ini penting banget ya. Untuk mendapatkan ilmu yang barakah ya. Itu kita bukan hanya mengandalkan seberapa banyak ilmu kita. Tetapi lebih dari itu adab yang harus kita perhatikan. Adab sebelum ilmu itu sangat penting ya. Sehingga seyogianya sejatinya seorang penuntut ilmu dia memperhatikan adab. Dan di antara adab yang telah banyak ditulis oleh para ulama, di antaranya adalah kita mengikhlaskan niat kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Balik lagi ke niatnya.
meluruskan niat dalam setiap keadaan itu adalah sebuah keniscayaan. Yang kedua, mengamalkan ilmu itu sendiri. Jadi kita niatkan bahwasanya kita menuntut ilmu itu bukan untuk bangga-banggaan, bukan untuk ini loh saya yang paling pintar, bukan, tetapi untuk mengamalkan ilmu itu sendiri, ya. Dan jauhi maksiat, karena di antara adab menuntut ilmu adalah menjauhi maksiat itu sendiri. Dan di antara adab menuntut ilmu dia rendah hati, ya. Tidak kemudian sombong, karena orang yang sombong itu dia tidak akan lagi menerima ilmu, karena dia menganggap dirinya sudah pintar, menganggap dirinya sudah cukup, ya. Dan di antara adab menuntut ilmu ini yang paling penting, yang sudah banyak terlupakan oleh para penuntut ilmu zaman sekarang. Di antaranya adalah menghormati ahlul ilm, menghormati para ulama, menghormati majlis ilmu, dan berlomba-lomba dalam menuntut ilmu. Dan masih banyak lagi adab-adab dalam menuntut ilmu. Insya Allah nanti teman-teman, semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita semuanya belajar kembali tentang adab dalam menuntut ilmu. Begitu Kak, begitu Di. Ya, semoga menjawab ya bagi yang bertanya. Jazakillahu khairan Ustazah. Sekarang ini ada beberapa yang raise hand. Saya persilahkan mungkin ya untuk bertanya, tapi bisa di-unmute nggak ya? Saya kurang paham nih. Ukhti atau Umi Khadijah Ummu Abdullah. Apakah bisa di-unmute? Dari admin. Barakallahu fiik. Jazakillahu khairan. Wa iyyakum fa jazakumullahu khairan ya habibti ya qalbi, kif haluki? Masya Allah. Alhamdulillah bi khair Ustazah. Kaifa haluki Ustazah? Alhamdulillah, Masya Allah. Jadi saya itu sudah kenal sama Mu Abdullah ini, teman-teman semuanya. Beliau adalah ummahat dari Brisbane, Masya Allah, Tabarakar Rahman. Beliau sangat semangat untuk kebaikan, ya, menyebarkan kebaikan. Kita doakan semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa menjaga Mu Abdullah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keistiqomahan untuk Mu Abdullah dan teman-teman yang ada di Brisbane. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memasukkan semuanya kita ke dalam surganya. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah. Jazakillah khairan atas doanya yang sangat indah Ustazah. Ya, pertanyaan saya Ustazah, tadi kan disebutkan siapa yang keluar menuntut ilmu, maka ia berada di jalan Allah hingga ia kembali. Di sini Masya Allah Ustazah, jika ada pengajian itu biasanya hostnya itu sangat ikram, memuliakan tamu, terus ada acara makan-makan begitu Ustazah. Nah, sedangkan kita dalam majelis ilmu itu kan kita menggunakan adab-adab. Apakah adab-adab tersebut perlu kita terapkan ketika kita sedang dalam acara makan-makan tersebut? Soalnya kadang-kadang bila kita berkumpul dengan teman-teman, kadang-kadang guard kita suka turun gitu ya, Ustazah. Mohon nasihatnya Ustazah. Jazakillahu khairan. Ummu Abdullah. Assalamualaikum. Ummu Abdullah bersama saya. Assalamualaikum Ummu Abdullah. Waalaikumsalam warahmatullah. Mohon diperjelas pertanyaan dari antum. Oh iya Ustazah. Oke. Tadi kan disebutkan siapa yang keluar menuntut ilmu, maka ia berada di jalan Allah hingga ia kembali. Betul. Nah, kemudian ketika kita menuntut ilmu itu Ustazah, kita kan harus menggunakan adab-adab dalam menuntut ilmu. Ya. Nah, jadi ketika di sini nih model pengajiannya terkadang itu setelah kita pengajian itu suka
host-nya itu suka ikrom Ustazah, memberikan jamuan makan gitu. Nah, Baik, ketika offline itu kita ya Umma Abdullah ya. ya Berarti kan offline, offline. offline. Hmm. Nah, ketika kita, biasanya di jamuan makan itu kadang-kadang kan kalau bertemu teman suka ya mungkin agak-agak, guard kita mungkin suka turun gitu Ustazah, maksudnya, adab-adab di majelis ilmunya mungkin agak luntur sedikit gitu Ustazah. Apakah kita tetap harus menggunakan adab-adab di majelis ilmu tersebut hingga kita kembali ke rumah, ataukah sudah boleh luntur ketika dalam jamuan makan tersebut? Supaya kita mendapatkan pahala, berada di jalan Allah ini Ustazah. Umma Abdullah yang dimuliakan oleh Allah, karena Umma Abdullah kan ini menuntut ilmunya berbeda, unik gitu ya. Kalau biasanya kan menuntut ilmu itu di masjid atau di sebuah majelis ta'lim begitu ya. Nah, ini menuntut ilmunya di sebuah rumah di mana hostnya Masya Allah tabarakallah menjamu tamunya yang datang, apalagi tamunya untuk menuntut ilmu Masya Allah ya. Maka apakah harus diterapkan adab-adab? Tentu pastinya harus diterapkan adab-adab. Baik, misalnya Islam sebagai agama rahmatan lil alamin juga berpegang teguh dengan adab-adab. Jadi kalau misalnya memang sedang menuntut ilmu, kemudian di situ ada makan-makan, ada bertemu dengan teman-teman, maka kita gunakan juga adab-adab dalam bergaulnya, adab-adab dalam makannya, sehingga kita kembali lagi dari menuntut ilmu dengan adab, ya, dengan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi Ummu Abdullah mengatakan adab menuntut ilmunya luntur, sesungguhnya tidak luntur ya kalau kita memang memegang adab-adab yang kita ketahui dari adab-adab pergaulan. Begitu Ummu Abdullah. Jadi saling keterkaitan. Iya, Jazakillahu khairan Ustazah. Wa iyyakum, fajazakumullahu khairan. baik. Saya lanjutkan ya ke pertanyaan selanjutnya sekarang dari pertanyaan yang ada di chat. Jadi pertanyaannya adalah, mau bertanya apakah ilmu akhirat ini derajatnya lebih tinggi daripada ilmu dunia, dan bagaimana agar bisa istiqomah memprioritaskan ilmu agama? Baik, Mbak. Apakah ada perbedaan antara ilmu dunia dan ilmu akhirat? Begitu ya, pertanyaannya benar. ya. Saya gaung-gaung ya. Suara saya mohon maaf di sana terdengar menggaung atau tidak ya? Di sini suaranya menggaung-gaung ini. Tidak Ustazah, jelas, jelas. Oh baik, alhamdulillah, berarti di sini yang mungkin sinyalnya tidak begitu bagus. Baik, jadi antara ilmu dunia dan ilmu akhirat apakah ada perbedaan dalam hal ini? Tentu, karena ilmu akhirat itu dia akan mendapatkan manfaatnya lebih dari manfaat ilmu dunia. Kalau dia menuntut ilmu agama, maka yang akan didapatkan adalah kebaikan dari di dunia saja. Ya. Tapi kalau misalnya dia menuntut ilmu agama, yang akan dia dapatkan adalah dunia dan akhiratnya. Jadi ilmu akhirat itu kedudukannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala lebih tinggi daripada ilmu dunia. Maka seperti apa seharusnya kita berada di dunia ini? Seharusnya kita memprioritaskan ilmu agama dan tidak melupakan ilmu dunia. Jangan terbalik-balik. Karena banyak di antara kita yang menjadi tujuan dari prioritasnya adalah ilmu dunia dan ilmu agama menjadi sampingan. Ya, jadi itu faktanya terbalik ya. Seharusnya ilmu agama terlebih dahulu diprioritaskan dan boleh belajar ilmu dunia. Begitu ya Mbak ya? Ya. Lantas kalau misalnya untuk saya dan teman-teman yang mahasiswa, nasihatnya seperti apa ya Ustazah? Karena kan kita di sini menuntut ilmu dunia sebagai mahasiswa ya, mungkin 8 jam gitu sehari. Itu seolah-olah seperti mengutamakan ilmu dunia jatuhnya itu
sarannya seperti apa ya Ustazah? Nasihatnya. Baik, Masya Allah. Pertanyaan yang sangat luar biasa. Apa nasihat untuk teman-teman yang ada di sana ya? Masya Allah. Saudariku yang dimuliakan oleh Allah, sarana untuk mendapatkan ilmu agama pada hari ini, Allah telah mudahkan begitu banyak sarananya. Kalau misalnya tadi disebutkan bahwasanya belajar dunia butuh 8 jam, kita masih punya waktu berapa? Dari 24 jam yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita masih punya waktu 16 jam, ya kan? Nah, 16 jam itu kita akan menggunakannya dengan cara yang baik atau tidak. Atau bahkan di waktu 8 jam itu juga kita bisa menuntut ilmu agama. Contoh misalnya, teman-teman di perjalanan dari mulai tempat kediaman teman-teman sampai menuju kampus, teman-teman bisa mendengarkan kajian-kajian ustadz, ya, kajian-kajian ilmu agama. Yang tentunya ilmu agama yang harus kita cari hari ini adalah ilmu agama yang sesuai dengan apa yang Allah dan Rasulnya inginkan. Ya, jadi hati-hati kalau teman-teman mencari ilmu agama di media-media sosial, itu pastikan ilmu yang teman-teman dapatkan, manhajnya atau yang teman-teman dapatkan itu adalah bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Ya, jangan sampai bersumber dari yang lainnya, apalagi yang sampai menuhankan akal. Ya, nah bisa lewat YouTube, bisa lewat Zoom. Ya, hari ini teman-teman menuntut ilmu agama memakai Zoom, ya, tidak harus bertatap muka. Allah Subhanahu wa taala mudahkan sarannya untuk teman-teman mendapatkan ilmu agama. Atau juga bisa lewat membaca website atau membaca artikel-artikel dari ustadz-ustadz yang sudah terpercaya, ya, atau dari website-website yang memang sudah dipercaya. Boleh untuk menuntut ilmu agama. Jadi tidak ada alasan untuk kita tidak menuntut ilmu agama. Atau dari e-book atau dari buku-buku lainnya, kita juga bisa menuntut ilmu agama. Begitu, Kak. Baik, Masya Allah. Gitu ya, ternyata cuma 8 jam dipakai kuliah, masih ada sisanya, masih banyak waktu yang bisa dipakai untuk menuntut ilmu agama. Untuk selanjutnya, mungkin saya persilahkan yang raise hand lagi. Ini ada 2 yang raise hand, mungkin saya persilahkan untuk Sunnah Lectures Official. Di-unmute dulu. Oh ya, sudah. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudariku, adik atau kak atau mbak atau ibu Nafis dari mana ini? Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah. Ana di Saudi Arabia, Ustadzah. Naam. Masya Allah, barakallahu fiik. Alhamdulillah, Masya Allah, Ana. Jauh ya. Masya Allah. Senang ya, Alhamdulillah, senang sekali, bersyukur bisa bertemu, berkumpul di sini, Ustadzah. Alhamdulillah, Ana di Saudi Arabia dari tahun 2013, begitu. Ana di sini termasuk WNI, ya, bekerja di rumah sakit, bagian makanan. Alhamdulillah sekarang di Saudi Arabia urusan COVID menurun, ya, tetap jaga kesehatan. Ada yang mau ditanyakan, Bu Ustadzah? Mengenai menuntut ilmu, karena kan anak ini di rumah sakit itu kan kerjanya sekitar 8 jam, 7 jam gitu kan, kadang siang dan pagi itu schedule-nya itu berbeda gitu. Nah, kadang ada rasa bagaimana, pertanyaannya begini, bagaimana cara supaya kita tidak futur dalam menuntut ilmu. Begitu saja Bu Ustadzah pertanyaannya. Jazakallah khair. Baik, Teh Nafis orang Sunda. Ini antum dari Sunda kah? Assalamualaikum, Teh Nafis. Waalaikumsalam. Oh, naam. Ya, saya dari Sunda. Ya, domisili di Indonesia dari Cianjur, Ustadzah. Ya. Baik, saya bisa mengenali antum dari logatnya, ya, Masya Allah. Masya Allah, walaupun sudah lama di Saudi Arabia, logatnya tidak bisa hilang, ya. Enggak bisa, Alhamdulillah. 2013.
Iya. Sampai sekarang Naam. 2021. Masya Naam, Allah. Ustazah. Baik, alhamdulillah. Ya, ada hikmahnya. Orang Sunda kalau kesasar, logatnya belum bisa hilang, ketemu lagi sama orang Sunda jadi kayak saudara ya. Masya Allah. Baik. Masya Allah, alhamdulillah. Baik. Teh Nafis yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di antara hikmah pandemi Covid ini adalah Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu ilmu lebih mudah lagi. Banyak kajian-kajian online yang Teh Nafis bisa dengarkan. Masya Allah, Tabarakar Rahman. Kalau kita cari nih akhwat, kalau kita cari ya Masya Allah, ilmu-ilmu agama, baik itu ilmu tahsin Al-Quran, ilmu tentang salat, ilmu tentang puasa, Masya Allah, mau 24 jam itu tersedia di media sosial. Ya. Bukan hanya YouTube ya yang bisa kita gunakan, kita juga bisa membuka misalnya ikut halakoh-halakoh ilmu. Bahkan saat ini dengan mudahnya para penuntut ilmu di Indonesia belajar dengan para syekh di Mesir sana, di Palestina sana, di di Saudi sana ya. Banyak halakoh-halakoh ilmu dibuka dan kita ikuti. Ya, kita belajar apa yang kita butuhkan dari sebuah ilmu, kita ikuti. Dan ini tidak ada alasan lagi ya, walaupun teteh misalnya bekerja 8 jam, 7 jam, insya Allah kalau kita prioritaskan, kita niatkan sejak awal saat ini, kita niat, ya Rabb berikanlah ilmu, ya Allah mudahkanlah jalannya. Allah akan memudahkan, percayalah. Niatkan, saya ingin ya Allah berikanlah tambahan ilmu untuk menghilangkan kebodohan dari dalam diri saya. Allah nanti akan kasih link-link pengajian, Allah akan kasih link-link kajian. Allah berikan itu kesempatan. Terkadang kita itu melewatkan kesempatan yang Allah berikan di momentum-momentum yang baik. Ya, kita lihat ya ada broadcast pengajian, kita tidak langsung mengikuti untuk Untuk ikut, kita lebih asik untuk mengikuti tren-tren yang ada. Padahal Allah Subhanahu Wa Taala telah berikan itu kesempatan, dan itu kita banyak sekali melupakan kesempatan yang Allah telah berikan kepada kita. Jadi kalau ada kesempatan Allah berikan dari link-link kajian atau halakoh-halakoh ilmu, maka jangan lalaikan ini, karena sesungguhnya kesempatan tidak akan datang untuk kedua kalinya. Begitu Teh Nafis. Iya, alhamdulillah. Semoga cukup menjawab ya. Sepertinya agak mirip pertanyaannya seperti yang tadi saya tanyakan. Case-nya mungkin yang ini bekerja, yang tadi sebelumnya saya tanyakan kuliah. Baik, mengingat waktu sudah, sebenarnya masih banyak pertanyaan, tapi waktunya sudah di sini 11.19, di sana 5.19 ya. Bagaimana Ustazah kalau misalnya satu pertanyaan lagi, apakah memungkinkan atau disudahi saja? Insya Allah cukup Mbak. Yang saya ingin pesankan insya Allah sebelum penutupan, jadi jangan pernah kita buat alasan untuk tidak belajar ilmu agama. Karena itu Allah Subhanahu Wa Taala telah memudahkan kita dengan banyak jalan. Maka yang harus kita lakukan adalah, pertama, kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk ditambahkan ilmu. Yang kedua, jangan lewatkan kesempatan jika Allah telah berikan kemudahan untuk menuntut ilmu. Teruslah meminta kepada Allah, berdoalah kepada Allah agar diberikan ilmu yang bermanfaat, dan teruslah mengulang-ulang apa yang telah Allah berikan kepada kita. Dan jangan lupa yang terakhir adalah mengamalkan ilmu itu sendiri agar ilmu yang Allah berikan menjadi barokah. Ya. Silahkan saya kembalikan lagi. Terima kasih. Iya, Masya Allah. Demikian teman-teman, berhubung karena waktu juga sudah menunjukkan jam sekian, jadi untuk pertanyaan yang tidak bisa terjawab, mohon maaf. Dan saya mengingatkan untuk mengisi feedback untuk kegiatan hari ini di bit.ly/saran kajian, S-nya besar, K-nya juga huruf besar. Ya, itu diketik di chat. Mungkin